Halo, nama saya Ignatius Kevin Jumatan Manurung dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada kalian semua tentang peran tokoh proklamator Indonesia. Peran tokoh proklamator yang akan saya ceritakan kali ini adalah Muhammad Hatta, atau lebih dikenal dengan Bung Hatta. Tokoh proklamator yang sangat berperan penting terhadap negara tercinta kita ini. Sosok Bung Hatta menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan kepemimpinan beliau yang sangat merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini menjadikan beliau sebagai the founding father of Indonesia. Terbukti, saat proklamasi kemerdekaan, Dr. Andes Muhammad Hatta dianggap sebagai pemimpin utama Indonesia, selain Bung Karno. Berkat beliau, perselisihan pendapat antara golongan tua dan golongan muda dapat tercapai kesepakatan. Daripada kita berlama-lama di pembahasan ini, dengan kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap sekali disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, bahkan pelopor koperasi. Dan dia juga berperan sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatran Bon, wilayah Padang pada tahun 1916. Secara berkelanjutan, Bung Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, yaitu Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar-pelajar Indonesia yang menuju ke Belanda. Namun, segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Partai, yaitu Suwardi Suryodiningrat, Douwe Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung ke dalam organisasi ini, yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Di Perhimpunan Indonesia ini, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922. Dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumumkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya ini, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang pada saat itu berdasarkan landasan kebijaksanaan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930. Dengan perkembangan yang sangat signifikan, dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI, saat itu Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang pada saat itu berdasarkan landasan kebijaksanaan non-kooperatif. Tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyadarkan politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND di Flores. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintah kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya.
Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang, pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945. Nama anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekarno sebagai ketuanya dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pukul 10 pagi, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokannya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presidennya. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Pada tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian, dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi disertai tekad untuk menolong rakyat yang menderita, beliau selalu menganjurkan agar rakyat menjadi anggota koperasi. Bung Hatta menginginkan agar koperasi menjadi wadah ekonomi yang dapat menolong masyarakat dari kemelaratan dan keterbelakangan ekonomi. Banyak jasa Bung Hatta dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Bung Hatta menginginkan agar koperasi menjadi wadah ekonomi yang dapat menolong masyarakat dari kemelaratan dan keterbelakangan ekonomi. Banyak jasa Bung Hatta dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini jelas dari gagasan Bung Hatta agar kekuatan-kekuatan ekonomi ada di tangan rakyat, agar kekuasaan ekonomi dipegang oleh rakyat banyak dan bukan dikuasai oleh perusahaan. Koperasi adalah satu-satunya wadah. Untuk tujuan itu, Bung Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lainnya ikut aktif merintis Dewan Koperasi Indonesia atau DKI, Gerakan Koperasi Indonesia atau GKI, dan Kesatuan Koperasi Seluruh Indonesia atau KOKSI. Konsep pemikiran Bung Hatta banyak diterima pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya dan Kongres Koperasi kedua. Beliau juga memberi gagasan pendirian sekolah menengah ekonomi jurusan koperasi dan bahkan pendidikan tinggi koperasi. Walaupun Bung Hatta telah meninggalkan kita pada tanggal 14 Maret 1980, namun beliau tidak pernah dapat dilupakan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 1. Mendirikan Perhimpunan Indonesia. 2. Menjadi pemimpin Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang ketiga, menjadi anggota Panitia 9 dalam merumuskan Piagam Jakarta. 4. Bersama Ir Soekarno menandatangani naskah Proklamasi Negara Indonesia. Menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. 6. Pada tanggal 27 Desember 1945 menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, Dr. Andes Muhammad Hatta dipercaya mendampingi Ir Soekarno menjadi wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk